Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini masih diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berselawat dan nantinya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ibadah puasa khususnya bulan suci Ramadan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman sudah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Bahkan pada 2 Hijriah sudah diwajibkan dan disyaratkan untuk melaksanakan oleh orang-orang yang beriman. Ibadah bulan suci Ramadan ini, ibadah puasa menyimpan banyak rahasia keajaiban-keajaiban yang itu akan kembali kepada diri orang yang mengerjakan ibadah puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa ibadah puasa ini dilaksanakan oleh orang yang beriman, tujuannya la'allakum tattaqun, yaitu suatu pengharapan agar orang yang melaksanakan ibadah puasa tersebut menjadi hamba Allah yang bertakwa. Tentu menjadi orang yang bertakwa merupakan suatu proses, sehingga kemudian ketika kita melaksanakan ibadah puasa tersebut, di situ ada dimensi hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dan di satu sisi di situ ada hablum minan nas, yaitu hubungan atau korelasi dengan sesama manusia. Dalam melaksanakan ibadah puasa, keajaiban yang luar biasa adalah ketika melaksanakan ibadah puasa, Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya. Tentu bagi mereka yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, bahwa orang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan harapan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampunkan dosa-dosanya masa lampau. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, di situ bukan hanya soal menjalankan syariat, tetapi juga ada thariqat hakikat dan ma'rifat, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beribadah puasa merupakan salah satu ibadah yang langsung terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih, bahwa puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang akan membalas terhadap pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Ini merupakan keajaiban yang luar biasa bagi orang-orang yang beriman melaksanakan ibadah puasa tersebut. Tentu bagi kita orang yang beriman, ketika melaksanakan ibadah puasa, bukan semata-mata kita hanya menahan lapar dan dahaga pada siang harinya, tetapi ibadah puasa yang kita laksanakan dengan penuh pengharapan agar mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah membalas dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Disitulah hablum minallah, hubungan dengan Allah ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Karena kita ketika melaksanakan ibadah puasa, kita berpuasa atau tidak ada manusia yang tahu, hanya Allah yang tahu.
Apakah kita berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga, atau kita benar-benar berpuasa dengan mempuasakan seluruh anggota tubuh kita? Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Sehingga kemudian sangat pantas Allah yang memberikan balasan dan pahala terhadap orang yang berpuasa tersebut. Keajaiban lain daripada kita melaksanakan ibadah puasa adalah di mana ketika kita melaksanakan ibadah puasa, banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak infak sedekah yang dilipatkan oleh Allah. Dan pahala tersebut tidak ada di luar daripada bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua, bahwa ibadah puasa ini juga mempunyai korelasi dengan sesama manusia, atau yang disebut dengan hablum minan nas. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, pada dasarnya di situ ada aspek spiritualitas yang berhubungan dengan sesama manusia. Di situ ada pelajaran untuk merasakan rasa empati dengan sesama manusia. Karena ketika kita melaksanakan ibadah puasa, pada dasarnya kita ikut merasakan bagaimana mereka yang dalam keadaan kefakiran, dalam keadaan miskin, yang pada siang harinya tidak bisa melaksanakan makan. Dan ketika kita berpuasa, kita ikut merasakan bagaimana lapar dan dahaganya orang yang tidak mendapatkan makan dan minum pada siang hari. Disitulah tumbuh rasa empati. Disitulah kita memperoleh pelajaran empati dengan sama manusia, bahwa kita sebagai manusia tidak boleh egois. Kita sebagai manusia harus saling berbagi. Dengan kita berpuasa, di situ akan tumbuh rasa peduli kita dengan sesama. Sehingga di bulan puasa, di situ ada persaudaraan dan solidaritas. Bagaimana kita berbagi takjil, berbagi makan dan minum untuk berbuka puasa, agar saudara-saudara kita yang lain juga ikut merasakan bagaimana nikmatnya menyantap makanan dan minuman ketika berbuka puasa tersebut. Kemudian keajaiban yang lain adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa, di situ juga ada aspek medis atau kesehatan. Dalam dunia kesehatan telah melakukan penelitian di mana orang-orang yang berpuasa tersebut ketika siang harinya menahan lapar dan dahaga, pada dasarnya itu akan kembali kepada orang yang berpuasa, di mana tubuhnya akan disehatkan. Rasul mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian karena berpuasa itu akan menyehatkan diri orang yang berpuasa. Sebuah penelitian membuktikan bahwa ketika kita berpuasa pada siang hari, itu akan mematikan sel-sel yang sudah rusak, kemudian menumbuhkan sel-sel yang baru. Sehingga ketika kita berpuasa, disitulah jaminan akan kesehatan yang sehat. Ketika kita berpuasa, disitulah jaminan sel-sel tubuh kita akan diremajakan kembali. Ketika kita berpuasa, kita akan terlihat lebih cerah dan lebih muda. Insya Allah kita pun akan terjauh dari segala penyakit yang menjangkiti diri kita selama ini. Allahu Akbar, luar biasa keajaiban puasa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar dari aspek spiritualitas, bukan hanya dari aspek sosial, tetapi juga dari aspek kesehatan atau aspek medis. Ketika kita berpuasa, orang-orang yang berpuasa tersebut, ketika dia menahan lapar dan dahaga pada siang hari, pada dasarnya dia sedang melakukan peremajaan terhadap organ-organ tubuhnya. Ketika dia berpuasa, menahan lapar dan dahaga pada siang hari, pada dasarnya dia sedang melakukan proses detoksinasi terhadap dirinya, mengeluarkan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga ketika kita berpuasa, ketika kita berbuka, kemudian kita menyantap sahur, semuanya mendatangkan aspek positif terhadap kesehatan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan jamaah sekalian,
Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita maksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, bukan hanya sekedar hablum minallah, tetapi juga membangun hablum minan nasnya, membangun solidaritas, empati dan berbagi di bulan suci Ramadan ini, agar kemudian bulan suci Ramadan yang kita laksanakan benar-benar mendapatkan manfaat dan pahala bagi kita. Agar kemudian ketika bulan suci Ramadan berlalu nanti, kita benar-benar menjadi orang atau hamba Allah yang bertakwa seperti dijanjikan oleh Allah ketika kita berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan seluruh jamaah bisa mengambil ibrah dan pelajaran dari kultum ini, sehingga kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa ketika Ramadan berlalu nanti. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.